series Study with Monica. Kita hari ini masuk ke episode ketiga dan hari ini kita akan membahas mengenai governansi bisnis keluarga. Kita akan membahas mengenai ini dan kita akan mengetahui salah satu bisnis keluarga di Indonesia. Jadi tetap nonton video aku dan kita akan belajar mengenai governansi bisnis keluarga di Indonesia. Stay tune teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai salah satu bisnis keluarga di Indonesia, kita harus membahas dulu mengenai pengertian bisnis keluarga. Bisnis keluarga sendiri itu ada memiliki beberapa pengertian. Salah satunya menurut Stefan S. Handoyo yang mengartikan bahwa bisnis keluarga merupakan bisnis yang dimiliki dan atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan baik suami istri maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Ada juga pengertian lain mengenai bisnis keluarga, yaitu bisnis keluarga ditandai oleh adanya konsentrasi permodalan di tangan satu orang atau satu keluarga pemilik dengan sejumlah anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam manajemen operasional. Mengenai bisnis keluarga di Indonesia, ada salah satu fakta menarik yang perlu teman-teman ketahui. Apa ya faktanya? Fakta mengenai bisnis keluarga di Indonesia yaitu, tahu nggak, 95% bisnis di keluarga merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Jadi bisa disebut juga bahwa 95% bisnis di Indonesia itu merupakan bisnis keluarga. Itu artinya bahwa kegiatan bisnis keluarga itu udah lama menjadi sumbangsih terbesar terhadap pembangunan di Indonesia ini. Nah, salah satu bisnis keluarga di Indonesia yang cukup terkenal, atau mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya, atau mungkin baru dengar kali ini setelah mendengar dan melihat series with Monica, salah satu bisnis keluarga di Indonesia. Kalian pernah dengar nggak mengenai bisnis tekstil di Indonesia? Salah satu bisnis tekstil di Indonesia yang cukup besar berasal dari Sukoharjo atau Solo, Jawa Tengah, yaitu adalah PT Sri Rejeki Ismani atau yang kita lebih sering kenal sebagai PT Sritek. PT Sritek merupakan salah satu bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara. PT Sritek sendiri didirikan oleh Haji Muhammad Lukminto tahun 1980 dan pertama kali berdiri di Solo, Jawa Tengah. Awalnya Bapak Lukminto ini merupakan pedagang tekstil di Solo, Jawa Tengah. Ternyata perdagangannya tekstil ini cukup ramai dan laris ya di Solo, karena Solo merupakan salah satu pasar tekstil di Indonesia, salah satu merupakan bisa menjadi rujukan tekstil di Indonesia. Nah, Bapak Lukminto ini pada tahun tersebut beliau berjualan tekstil di Solo. Kemudian bisnis tekstilnya itu lumayan berjalan lancar. Kemudian setelah bisnis tekstilnya itu mulai berjalan lancar, Bapak Lukminto ini mulai menyewa ruko di salah satu pasar tekstil cukup terkenal di Solo. Mungkin teman-teman pernah dengar dan mungkin pernah berkunjung, yaitu adalah Pasar Klewer. Setelah berdagang tekstil cukup ramai, Bapak Lukminto menyewa kios di Pasar Klewer Solo. Ternyata banyak banget orang-orang yang membeli tekstil di Bapak Lukminto ini. Setelah usahanya cukup berkembang lagi, perdagangan tekstil di Pasar Klewer Solo berkembang pesat juga. 2 tahun kemudian Bapak Lukminto mendirikan pabrik yang menghasilkan kain yang kemudian dipasarkan di area Solo ya. Di area Solo, pendirian pabrik inilah yang awalnya menjadi cikal bakal PT Sritek atau PT Sri Rejeki Ismani. Itu sekarang atau saat ini tongkat estafet untuk bisnis keluarga Lukminto ini sudah dipegang oleh generasi kedua sebagai Sritek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai GCG atau Good Corporate Governance di PT Sritek atau PT Sri Rejeki Ismani. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai penjelasan umum mengenai Good Corporate Governance di bisnis keluarga.
Corporate governance merupakan sistem yang dibuat dan wajib, ingat ya teman-teman, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang go public untuk mengendalikan perusahaan supaya tercapai keseimbangan antara manajemen dan stakeholder. Kegunaan corporate governance sendiri merupakan cara yang bisa untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul. Nah, Sritek sendiri itu menjalankan corporate governance dengan serius ya, teman-teman. Keseriusan PT Sritek dalam menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan tercerminkan dalam komitmennya untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip utama dalam GCG yang ada 5 poin. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada pertanggungjawaban, yang keempat ada kemandirian, lalu yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Di dalam prakteknya, PT Sritek terus menciptakan nilai tambah dan perbaikan yang konsisten dengan memastikan kelima prinsip utama GCG telah diterapkan secara benar dan sesuai dengan peta arah tata kelola perusahaan yang telah diterapkan. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sendiri telah bekerja dengan mengacu kepada pedoman kerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris sendiri memiliki piagam atau pedoman dan tata tertib kerja yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi untuk menjalankan perseroan, direksi juga memerlukan pedoman kerja yang sesuai dengan anggaran dasar perseroan agar semua tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan nilai-nilai dasar perseroan dan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya sebagai bentuk penerapan GCG juga, Sritek itu telah menetapkan serta menerapkan sistem pelaporan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai governansi bisnis keluarga di Indonesia, yang mana di episode kali ini aku membahas mengenai bisnis keluarga di Indonesia, yaitu PT Sritek. Pembahasan yang menarik bukan, teman-teman bisa tahu salah satu bisnis keluarga di Indonesia dan salah satu fakta menarik mengenai bisnis keluarga di Indonesia. Nah, di episode 4 atau episode selanjutnya kita juga akan membahas hal-hal menarik lainnya. Jadi teman-teman tetap tungguin seri Study with Monica setiap minggunya yang akan aku up di YouTube tiap hari Jumat. Jadi tungguin terus ya video aku setiap minggunya dan selalu tonton video aku. Bye bye teman-teman.